Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Kurnia Salma Eka Azhaka dari kelas X46 nomor absen 15. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang menganalisis dan memperdalam arti surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang pertama kita bahas yaitu husnul akhlak, yaitu orang yang mempunyai akhlak mulia. Yang kedua, husnul hayat, yaitu kehidupan yang baik. Yang ketiga ada husnul khotimah, yaitu akhir yang baik. Husnul khotimah dimulai dengan husnul akhlak. Cara mendekatkan diri dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan sholat, membaca ayat-ayat Al-Quran, selalu bersyukur, berzikir, dan ingat adanya hari akhir. Surat Al-Alaq adalah surat yang ke-96, yaitu setelah surat At-Tin dan sebelum surat Al-Qadr, yang di dalamnya terdapat wahyu yang pertama kali turun, yaitu ayat 1 sampai 5. Ayat ini turun bertepatan dengan malam 17 Ramadan. Pada setiap tanggal 17 Ramadan memperingati nuzul Al-Quran. Surat Al-Alaq turun di Mekah dan disebut sebagai surat Makkiyah. Dinamakan Al-Alaq karena diambil dari ayat yang kedua. Al-Alaq artinya segumpal darah. Pada surat Al-Alaq diperintahkan untuk membaca. Dalam hal ini kita dituntut untuk mempelajari ilmu pengetahuan baik ilmu umum maupun ilmu agama, dan juga dituntut untuk mencari, menguasai dan menguasai ilmu pengetahuan. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin tebal, sehingga kita akan mengenal hakikat ciptaan manusia. Kandungan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang pertama artinya, bacalah wahai Rasul apa yang telah diwahyukan Allah kepadamu, dimulai dengan membaca nama Rabbmu yang telah menciptakan seluruh makhluk. Ayat yang kedua yaitu khalaqal insana min 'alaq, yang artinya menggambarkan bahwa Allah telah menciptakan manusia dari sepotong darah padat sebelah sebelumnya berupa air mani. Mulailah wahai Muhammad bacaan Al-Quran dengan menyebut nama Tuhanmu atau meminta pertolongan kepadanya, yaitu Zat yang maha menciptakan segala sesuatu. Penciptaan adalah nikmat yang awal. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah, yaitu segumpal darah yang memadat. Ayat yang ketiga yaitu Iqra wa rabbukal akram, yang artinya menyatakan bahwa bacalah wahai Rasul apa yang telah diwahyukan Allah kepadamu. Dan Rabbmu itu maha mulia, tidak ada kemuliaan yang mendekati kemudian kemuliaannya. Dia telah berbuat banyak derma dan kebaikan. Bacalah sebagai penegas Iqra yang pertama. Kamu percaya dan meyakini bahwa Tuhanmu adalah yang maha mulia di antara orang-orang yang mulia. Di antara kemuliaannya adalah menjadikan kamu bisa membaca, sedangkan engkau adalah nabi yang ummi, tidak bisa bicara dan tidak bisa membaca. Ayat yang keempat yaitu 'allamal insana ma lam ya'lam, menegaskan yang telah mengajarkan tulisan dan cara menulis dengan pena, yang mengajar manusia dengan perantara kolam, yakni mengajarkan manusia menulis dengan pena. Allah mengawali dakwah Islam dengan seruan dan ajakan untuk membaca dan menulis, karena di dalamnya terkandung manfaat yang sangat besar.
Ayat yang kelima yaitu "Allamal insana ma lam ya'lam", menegaskan bahwa bacalah wahai Nabi apa yang diturunkan kepadamu, dengan mengawalinya dengan menyebut nama Tuhanmu yang Esa. Dalam penciptaannya yang menciptakan manusia dari segumpal daging kental yang merah. Bacalah wahai Nabi yang diturunkan kepadamu, sesungguhnya kebaikan Tuhanmu banyak kemurahannya, melimpah, yang mengajari makhluknya menulis dengan pena, mengajari manusia apa yang belum diketahuinya. Surat Al-Alaq ayat 1-5 merupakan wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Surat ini diturunkan pada 16 Agustus 610 Masehi. Saat itu Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Seluruh umat manusia saat itu sedang diliputi oleh kesesatannya yang sulit diperbaiki, termasuk penduduk kota Mekah. Mereka tenggelam dalam kebejatan dan kemusyrikan. Hal tersebut membuat Nabi Muhammad SAW sedih dan gelisah. Akhirnya beliau mengasingkan diri di Gua Hira selama beberapa hari tanpa pulang ke rumah. Nabi Muhammad SAW berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan dapat memperbaiki keadaan umat muslim. Nabi Muhammad SAW bermunajat kepada Allah. Dia didatangi oleh malaikat Jibril yang membawa perintah dari Allah untuk menyampaikan wahyu yang pertama dalam pertemuan pertamanya. Nabi Muhammad SAW merasa ketakutan dan merasa gugup yang luar biasa. Sekian, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya dari ceramah yang saya sampaikan, saya ucapkan mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.